Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Akbar Adaha dari NIM C1A025-096 dengan teman saya PJP saya Stapa dengan NIM C105-076. Kami berdua akan menjelaskan tentang kesimbang pasar dan pengaruh pendapat nasional terhadap kurva permintaan dan penawaran. Dibaca oleh Firji. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan pendalam tentang keseimbangan pasar. Pada sesi ini kali ini kita akan membahas tentang detail mengenai keseimbangan pasar, konsep yang sangat penting dalam memahami bagaimana pasar bekerja. Keseimbangan pasar terjadi pada titik di mana jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Titik ini juga dikenal sebagai harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Mari kita bayangkan sebuah pasar sederhana untuk sebuah produk, misalnya beras. Ketika harga beras terlalu tinggi, misalnya 2.000 per kilogram, tentu konsumen akan cenderung membeli lebih sedikit beras yang mahal. Sebaliknya, produsen akan terdorong menjual lebih banyak beras karena keuntungan yang tinggi. Akibatnya akan terjadi surplus, yaitu kelebihan stok yang tidak dijual. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, misalnya 5.000 per kilogram, konsumen ingin membeli lebih banyak karena harga murah. Tetapi produsen akan merasa rugi jika menjual beras yang harganya terlalu rendah, sehingga mereka akan mengurangi jumlah yang ditawarkan. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan atau kekurangan barang di pasar. Keseimbangan pasar tercapai ketika harga dan jumlah barang mencapai titik optimal, di mana tidak ada surplus atau kelangkaan. Pada titik ini, kepuasan konsumen dan keuntungan produsen berada dalam keseimbangan yang saling menguntungkan. Di dalam grafik, keseimbangan pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan biasanya menurun dari kiri ke kanan bawah, menandakan bahwa semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, menandakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak produsen bersedia menjual barang. Baik, saya akan oper. Baik, terima kasih atas penjelasan awalnya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan membahas bagaimana faktor harga mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran, serta faktor lainnya yang dapat menyebabkan pergeseran kurva sehingga berdampak pada kesimbang pasar. Pertama, mari kita pahami bagaimana perubahan harga menyebabkan pergeseran sepanjang kurva. Ketika harga barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak, sehingga terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan ke kanan ke bawah. Sementara itu, produsen akan menurunkan jumlah yang mereka tawarkan. Pergerakan sepanjang kurva penawaran ke kiri bawah. Namun demikian, selain pergerakan sepanjang kurva karena perubahan harga, ada juga penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara keseluruhan. Contohnya, jika pendapatan konsumen meningkat, kurva permintaan barang normal akan bergeser ke kanan. Artinya, pada setiap harga permintaan menjadi lebih banyak, akibatnya harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan di pasar juga akan meningkat. Dalam penawaran, faktor teknologi memiliki peran penting. Jika teknologi produksi semakin maju, maka biaya produksi turun, yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dengan penawaran yang meningkat, harga keseimbangan cenderung turun, sementara jumlah barang yang diperdagangkan meningkat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti perubahan harga barang, substitusi, dan komplementer, perubahan selera ekspektasi masa depan, dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Contohnya, jika pemerintah menetapkan pajak dan suatu barang, biaya produksi naik sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Ini mengakibatkan harga keseimbang naik dan jumlah barang berkurang. Dengan memahami interaksi
dinamis antara permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mengaruhi, kita dapat melihat bagaimana pasar menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan baru setiap kali terjadi perubahan kondisi. Sekian Dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.